Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya di channel Putri Ramadan Lazwardi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Berikut profil saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Lazwardi, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Jadi video pembelajaran pada hari ini kita buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Apa yang akan kita bahas? Jadi topik bahasan kita pada materi hari ini yaitu pengertian manajemen sekolah dasar, kerangka manajemen sekolah dasar, ruang lingkup manajemen sekolah dasar yang efektif, fokus manajemen sekolah dasar, dan penerapannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar itu adalah kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar itu merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan di sekolah dasar. Nah, di peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar, menurut Marini tahun 2014 halaman 70 itu ada 6. Yang pertama itu adalah bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, guru itu berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Dengan demikian, manajemen sekolah dasar itu dapat terlaksana. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Kemudian, yang keempat itu ada mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru yang lain. Jadi guru itu berperan penting ya dalam manajemen pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang kelima itu melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Serta yang keenam, guru itu memiliki peran dalam berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru, serta mengalokasikan peralatan dan material. Nah, berikut dapat teman-teman perhatikan dari kerangka manajemen sekolah dasar itu sendiri. Jadi, kerangka manajemen sekolah dasar itu meliputi jadwal dan prosedur perencanaan anggaran tahunan sekolah. Jadi, itu sangat penting untuk menunjang manajemen pendidikan di sekolah dasar. Kemudian ada peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Tentunya anggaran tahunan itu bukan hal yang sepele ya. Jadi, peran kepala sekolah itu tentu besar terhadap kerangka manajemen sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Kemudian yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu memiliki wewenang atau peran dalam kerangka manajemen sekolah dasar. Kemudian yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Kemudian yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Nah, dengan demikian, manajemen sekolah dasar yang efektif itu akan memegang peranan yang penting yang memungkinkan guru-guru itu memenuhi kebutuhan siswa-siswanya, di mana manajemen di setiap sekolah dasar itu melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut. Berarti tidak hanya kepala sekolah atau kepala staf-staf gitu, tidak, tetapi seluruh pegawai di sekolah yang pada tingkatan yang signifikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Di ruang lingkup manajemen sekolah dasar itu ada beberapa kegiatan-kegiatan di dalam manajemen sekolah dasar. Yang pertama itu ada perencanaan semua kegiatan dan program sekolah pada awalnya, yaitu dimulai dari pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan
kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru, dan orang tua. Kemudian yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara pegawai sekolah sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman mereka. Tentunya dengan sesuai dengan minat, kemampuan dan pengalaman mereka itu akan lebih membuat pegawai itu dapat melaksanakan manajemen sekolah dengan baik. Kemudian yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, ada persiapan jadwal kegiatan. Tentunya persiapan jadwal kegiatan itu harus dibuat ya, jadi biar lebih terarah seperti itu. Kemudian yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur untuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Tentunya ini berhubungan dengan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang ketujuh, ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Tentunya di ruang lingkup manajemen sekolah dasar kita perlu buku sebagai sumber ilmu siswa yang tempatnya itu kita tempatkan di perpustakaan. Kemudian yang kedelapan, organisasi kegiatan kokurikuler. Jadi kita di sekolah itu tidak hanya mengejar di bagian akademik saja, namun di non-akademik kita bisa mengadakan kegiatan kokurikuler. Kemudian yang ke-9 ada pemeliharaan catatan, yang ke-10 pengawasan kelas secara reguler, yang ke-11 pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester dan setiap tahun, serta yang ke-12 itu promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru dan lain-lain. Lantas, bagaimana sekolah dasar yang efektif itu? Nah, dapat kita lihat sekolah dasar yang efektif itu merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya itu datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut Marini tahun 2014, halaman 78, karakteristik dari sekolah dasar yang baik itu meliputi yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Tentu saja kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan itu harus memegang peranan yang kuat dan penting agar sekolah dasar itu menjadi sekolah dasar yang efektif dan baik. Kemudian yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap satu sekolah. Kemudian yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Tentu saja, walaupun kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah itu tentu membutuhkan pegawainya dalam mengatur dari manajemen sekolah dasar. Kemudian yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Kemudian, yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Tentunya dengan tugas yang terdefinisi secara jelas, artinya manajemen di suatu sekolah itu dapat berjalan dengan baik, yang menunjukkan bahwa sekolah dasar itu dapat dikatakan sekolah dasar yang efektif. Kemudian yang ke-9, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Tentunya di sekolah itu ada guru, kepala sekolah, siswa. Jika guru itu tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka pelaksanaan manajemen pendidikan sekolah dasar itu tidak dapat terlaksana dengan baik, atau bisa kita katakan ada miskomunikasi begitu. Kemudian yang ke-10 ada catatan tertulis. Yang ke-11 keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tentu orang tua itu juga berperan dalam untuk menuntut anaknya itu agar bisa melaksanakan sekolahnya dengan baik. Jika sekolah siswa itu baik, dia menjalankan dengan baik di sekolahnya, sekolah juga dapat memberikan feedback yang baik, tentunya manajemen sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ke-12, pekerjaan yang ditunjukkan itu dan bernilai. Nah, berbicara mengenai keterlibatan orang tua, lantas bagaimana keterlibatan orang tua dalam pendidikan? Nah, keterlibatan orang tua di dalam pendidikan itu yang pertama, mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Anak-anak itu perlu ditanya oleh orang tuanya, mana yang sulit nak, mana ada apa cerita hari ini di sekolah, bagaimana ada tugas,
begitu. Kemudian yang kedua, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya. Anak-anak itu tentunya itu harus diperhatikan ya, apalagi di tingkat sekolah dasar. Tentunya membutuhkan peran orang tuanya untuk membimbing begitu. Tidak hanya peran guru di sekolah, namun orang tua itu juga terlibat penting dalam kegiatan pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan sekolah dasar. Nah, berkomunikasi dengan sekolah dasar ini apabila kita sebagai orang tua itu merasa seperti ada keluhan, kok anak saya nilainya jelek ya, kok anak saya nilainya turun ya. Nah, itu mungkin kita perlu sebagai orang tua itu bisa datang ke sekolah, kita temui wali kelasnya, kita tanyakan, kita berkomunikasi begitu. Ada apa dengan anak saya? Dia kesulitan di mana? Apa yang harus saya bantu begitu. Kemudian yang keempat, aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Nah, peran orang tua itu untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dasar, misalnya orang tua itu ikut di dalam komite sekolah begitu. Jadi secara tidak langsung orang tua itu bisa memantau secara langsung kegiatan aktif sekolah karena orang tua tergabung di komite sekolah gitu. Nah, selanjutnya, sekolah dasar yang efektif itu harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai apabila guru-guru di sekolah dasar itu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik sehingga siswa-siswanya termotivasi untuk belajar. Tentunya dengan ruangan kelas yang nyaman, siswa itu akan senang begitu, dia semangat untuk belajar. Kemudian yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, dan mengoordinasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan dipelajari. Tentu saja guru-guru itu dapat melakukan hal-hal tersebut supaya siswa itu tadi dia tertarik untuk belajar, dia semangat, dia senang. Jadi dia akan lebih mudah paham apabila kita mempersiapkan suatu bahan pelajaran dengan baik dan matang. Kemudian yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik meliputi organisasi sumber daya. Selanjutnya, yang keempat, membuat contoh dan hubungan yang baik dengan siswa-siswa. Apalagi ini kan sekolah dasar ya, jadi sekolah dasar itu masih terlalu anak-anak begitu. Jadi tentu kita sebagai guru itu harus memberikan contoh atau misalnya saja dimulai dari tutur kata kita yang halus, kita yang mendengarkan siswa berbicara, tentu siswa itu akan merasa nyaman dengan kita sebagai guru. Kemudian yang kelima, memiliki pengharapan yang tinggi tetapi dapat dicapai dari siswa-siswa. Tentu saja kita sebagai guru pasti ingin siswa kita itu memiliki suatu prestasi yang tinggi. Namun kita harus mendukungnya, jangan membuat siswa itu merasa terbebani. Kemudian yang keenam, memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki siswa secara individu. Kita itu harus mengetahui batas mana sih kemampuan siswa kita ini, dia itu pahamnya yang mana. Nah, jadi kita itu harus memberikan seperti mensuplai materi itu yang bisa mudah dipahami oleh siswa. Karena ini kan sekolah dasar ya begitu. Kemudian yang ketujuh, memahami peran bahasa dalam pembelajaran. Tentu saja di dalam pembelajaran kita harus menggunakan bahasa yang mungkin lebih mudah dicerna oleh siswa, apalagi untuk siswa tingkat sekolah dasar. Kemudian yang kedelapan, menjamin bahwa siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan bertanggung jawab, serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan ia capai. Kemudian, yang kesembilan, memeriksa bahwa pembelajaran itu terjadi dengan menjamin bahwa penilaian itu merupakan bagian integral dari ruang kelas. Yang ke-10, bekerja sama untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajarannya dan menginformasikannya kepada orang tua siswa. Nah, di sini setelah kita memberikan bahan ajar, pembelajaran kepada siswa, tentunya kita perlu mengadakan evaluasi. Apakah siswa kita itu paham atau dia mengalami kesulitan? Nah, apabila ia mengalami kesulitan, tentu kita bisa dapat mengomunikasikannya dengan orang tua siswa tersebut. Dengan demikian, orang tua itu dapat melatih kembali atau mengulang pelajaran yang sudah kita ajar di rumah. Yang ke-11, yaitu mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerjaan yang dikerjakan di rumah yang tepat dan sesuai dengan kebijakan sekolah dasar. Nah, itu
itu penting juga dilakukan ya, agar siswa itu lebih ingat begitu mereka akan materi yang sudah kita ajar. Selanjutnya, dapat kita katakan bahwa sekolah dasar yang baik itu berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Mengapa? Karena sekolah dasar yang efektif itu berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dari dimensi normatif maupun proseduralnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fokus manajemen sekolah dasar. Nah, jadi fokus manajemen sekolah dasar itu memberikan bekal berupa kemampuan dasar kepada siswa-siswa untuk mengembangkan kehidupan mereka itu secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Jadi, di sekolah dasar kita sebagai guru itu dapat memberikan ajaran, pelajaran, pengamatan kepada siswa bahwa kita itu maksudnya bisa menceritakan tentang kehidupan kita pribadi sebagai siswa, kemudian kehidupannya dengan anggota masyarakat dan warga negara. Nah, kemudian kita itu dapat mengarahkan siswa apabila dia lulus nanti, dia itu harus melanjutkan ke pendidikan yang menengah. Nah, lantas bagaimana penerapannya? Nah, untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, itu ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin tahun 2010 halaman 19, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Tentunya, kan kehidupan sekolah dasar itu tidak jauh dari lokasi ya, maksudnya lokasi itu tidak jauh dari lingkungan masyarakat. Artinya kita sebagai guru itu perlu memperhatikan kondisi akan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, sistem evaluasi yang ada itu hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Dari kita membuat sistem evaluasi, kita itu harus meninjau bagaimana keahlian dari siswa kita. Kemudian yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Tentu saja jika kita adalah guru yang berdedikasi, kita perlu memperhatikan sarana dan prasarana. Karena ya sarana dan prasarana itu adalah penunjang atau pendukung kita untuk media ajar begitu, seperti itu. Kemudian yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi jika kita merasa misalnya ya sebagai kepala sekolah merasa kekurangan tenaga pendidik di sekolah, tentu saja kita bisa merekrut. Tetapi di samping itu kita harus melakukan pelaksanaan pelatihan atau training gitu. Jadi dia lebih terarah nanti, dia lebih mantap gitu dalam mengajar siswa sekolah dasar. Menurut UMEDI tahun 1999, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama, strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar pada input oriented. Dan yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented yang diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Namun, ada kekuatan atau upaya dalam peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien. Jadi, sebagai kepala sekolah bisa membagi tugas kepada guru-guru dan staf sekolah agar membagi tugas sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Yang kedua, pemanfaatan dana yang profesional. Yang ketiga, program peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. Yang kelima, desain standar yang tepat. Yang keenam, sistem organisasi yang efektif. Yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Dan yang kedelapan, motivasi personal. Demikian materi kita pada hari ini mengenai manajemen pendidikan di tingkat sekolah dasar. Nantikan materi selanjutnya ya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.